Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik yang bernama Alice. Dia adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai editor di sebuah majalah fashion ternama di Paris, Prancis. Diceritakan saat ini, ia sedang ditugaskan di Brazil, dan sebentar lagi akan segera pulang ke negara asalnya setelah menyelesaikan semua pekerjaannya. Singkat cerita, di tengah perjalanan sebelum menaiki pesawat, ia teringat akan putri kesayangannya. Ia lalu membeli sebuah boneka untuk putrinya itu. Alice pun segera menaiki pesawat. Karena parasnya yang cantik, tak sedikit kaum Adam pun tak bisa memalingkan perhatiannya dari Alice. Di ruangan lain, sebuah keributan pun terjadi, di mana ada seorang pria muda protes kepada anak kecil yang telah menempati tempat duduknya. Pramugari yang melihat insiden tersebut pun mengambil inisiatif, dengan memindahkan pria tersebut ke kelas VIP yang kebetulan duduk tepat di samping Alice. Ternyata, pria yang bernama Balthazar ini baru pertama kali duduk di kelas VIP. Hal itu terbukti dengan cara ia menggunakan berbagai fasilitas pesawat yang tidak biasa, sementara Alice yang berada di sampingnya nampak sedang serius dengan laptop yang sedang dikerjakannya. Selang beberapa saat, tiba-tiba secara mengejutkan pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi yang sangat hebat. Alice yang panik pun tidak sengaja memegang erat tangan Balthazar. Alice yang menyadarinya pun terlihat malu. Singkat cerita, pesawat pun berhasil landing di Paris dengan selamat. Alice yang saat itu sedang terburu-buru akan keluar dari pesawat tanpa sengaja menjatuhkan flash disk miliknya di depan pria muda itu. Balthazar lalu mengambilnya, dan berniat untuk mengembalikannya kepada Alice. Tetapi Alice dengan cepat segera menaiki mobil jemputan yang dibawa kakak perempuannya dan putri tercintanya. Sedangkan Balthazar terus berlari mengejar Alice. Ia berusaha untuk mengembalikan flash disk tersebut. Namun sayangnya Balthazar tak sempat menemuinya, karena Alice sudah terlebih dahulu meninggalkan bandara dengan sangat cepat. Scene berpindah ke sebuah kantor di mana Alice bekerja di sana. Alice segera menghadap bosnya, yang dimana si bos mempertanyakan kinerja Alice yang semakin hari semakin menurun. Alice mendapat berbagai tekanan dari bosnya itu, di mana intinya Alice harus bisa meningkatkan kinerja lagi, karena jika tidak, Alice akan terancam menjadi pekerja part-time, dan kemungkinan terburuknya Alice bisa dipecat dari perusahaan itu. Karena tekanan dari bosnya itu, Alice pun berniat untuk menitipkan anaknya sementara waktu di tempat mantan suaminya, karena dia akan lebih fokus lagi dalam pekerjaannya. Namun sayang, baru saja Alice balik ke dalam rumah dan akan melanjutkan kembali pekerjaannya. Di saat itulah ia melihat sebuah catatan di monitor kerjanya, di mana dalam catatan itu tertulis kalau flash disk miliknya tertinggal di pesawat dan dibawa oleh Balthazar. Tanpa basa-basi Alice pun langsung menghubungi Balthazar, yang ternyata saat itu dia sedang berpesta di sebuah klub dengan suara yang bising. Balthazar lalu mengangkat telepon dan mengatakan kalau flash disk tersebut disimpan olehnya. Setelah Balthazar memberitahukan lokasi dirinya, tanpa basa-basi Alice pun langsung datang ke tempat tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di sana, ternyata flash disk tersebut tidak sedang dibawanya, dan disimpan oleh Balthazar di rumahnya. Alice yang sedang terburu-buru pun mau tidak mau meminta Balthazar untuk segera pulang dan mengambil flash disk tersebut. Alice sempat terkejut setelah melihat kendaraan Balthazar karena sebelumnya Alice tidak pernah menaiki motor. Alhasil dia pun agak sedikit kesulitan saat mengenakan helm. Balthazar yang langsung peka pun kemudian membantu Alice untuk menggunakan helmnya. Namun di saat momen ini malah justru diabadikan oleh dua orang teman kerja Alice, yang mengira kalau mereka berdua sedang berkencan, dan segera membagikannya ke sosial media. Setibanya di rumah, mereka berdua bertemu dengan ayahnya Balthazar dan ibu barunya yang baru saja telah berkencan untuk berbagi cita rasa, dan secara kebetulan, ternyata ibu barunya itu teman sekolah masa kecilnya Balthazar, yang terlihat masih muda. Setelah pertemuan singkat dengan ayahnya, Balthazar kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil flash disk milik Alice. Alice yang saat itu mengikutinya pun nampak terlihat kaget, saat melihat kondisi kamar dari Balthazar yang berantakan dan tidak terurus. Saat Alice sudah mendapatkan flash disk miliknya dan hendak pulang, Balthazar mencoba menawarkan diri untuk mengantarkan Alice pulang, dan mengajak minum kopi bersama di lain waktu. Namun hal itu ditolak oleh Alice, dengan alasan kalau sekarang bukan zamannya lagi untuk dia melakukan hal semacam itu.
Balthazar yang tampaknya sudah menyukai Alice pun terlihat sedikit kecewa dengan ucapannya. Alice pun lalu segera pergi. Keesokan harinya, Alice yang baru tiba di kantor merasa janggal saat seluruh karyawan di sana melihat dirinya dengan tatapan yang cukup aneh. Tidak berselang lama, hal itu semua akhirnya terungkap setelah Alice mengetahui kalau ternyata fotonya bersama Balthazar di malam tadi menjadi viral, sehingga menjadi perbincangan orang-orang di kantornya. Saat berita tersebut sampai ke telinga bosnya, tanpa diduga bukannya dimarahi, bosnya malah mendukung dan setuju dengan hubungan Alice dengan pria tersebut. Baginya hal tersebut justru akan membuat Alice semangat lagi dalam menjalani pekerjaannya. Saat berada di rumah, Alice pun kemudian memikirkan kembali omongan bosnya tadi. Dia berpikir kalau omongan bosnya itu mungkin ada benarnya, karena semenjak bercerai dari suaminya saat itu, Alice sama sekali belum pernah berkencan dengan siapapun. Setelah pertimbangan yang cukup menguras pikiran, secara mengejutkan Alice pergi menemui Balthazar di kampusnya dengan berdandan secantik mungkin dan beda dari biasanya. Semua mata pria pun tertuju pada kehadiran Alice, sampai pada akhirnya, Balthazar yang melihat Alice pun langsung menemuinya. Di sana Alice beralasan kalau ia menemui Balthazar karena ia kehilangan nomor handphonenya. Selain itu, Alice juga berencana untuk mengajak Balthazar pergi ke sebuah acara nanti malam. Setelah pertemuan singkat itu, Alice pun kembali pergi. Malam pun tiba, pertemuan pun kembali dilakukan. Balthazar dengan gayanya yang sederhana itu sempat membuat Alice tidak yakin untuk mengajaknya ke dalam. Namun setelah berbagai pertimbangan, akhirnya mereka berdua pun memutuskan masuk ke dalam. Di sana Alice pun mulai memperkenalkan Balthazar kepada teman-temannya. Alice mencoba mengasah mentalnya untuk bersikap dewasa saat mengajak Balthazar di acara tersebut. Namun di tengah acara itu, tanpa diduga, kakaknya menelepon Alice untuk segera datang ke rumahnya saat ini juga. Alice yang tidak bisa menolak pun terpaksa harus pergi, dan meninggalkan Balthazar seorang diri. Sesampainya di rumah kakaknya, ternyata maksud kakaknya itu adalah untuk menjodohkan Alice ke seorang pria. Namun Alice yang melihatnya tampak tidak tertarik. Dengan pikiran yang sudah terbang, dia sengaja membuat banyak kesalahan, agar pria tersebut tidak menyukainya. Keesokan harinya, Balthazar diajak oleh Alice untuk menghadiri sebuah acara fashion show. Di sana juga dihadiri para petinggi perusahaan, yang salah satunya Nyonya Tracy, pemilik perusahaan majalah fashion. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun sampai akhirnya terjadi sebuah insiden di mana seorang model terjatuh di atas panggung. Dan tanpa diduga, Balthazar yang polos dengan spontannya naik ke atas panggung berniat menolong model tersebut. Sontak saja suasana pun tiba-tiba hening dan semua mata langsung tertuju padanya. Setelah acara selesai, Balthazar pun mengantarkan Alice pulang dengan motornya itu. Sesampainya di depan apartemen Alice, keduanya masih terlihat sama-sama canggung saat akan berpamitan. Balthazar yang merasa bodoh dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu pun memberanikan diri untuk mendatangi Alice kembali, dan akhirnya, momen romantis pun terjadi. Balthazar pun akhirnya bisa mencicipi aroma cita rasa yang dimiliki Alice. Keesokan paginya, Balthazar dibangunkan Alice dan menyuruhnya untuk segera pulang dikarenakan anaknya sebentar lagi akan datang. Tapi tiba-tiba, ternyata di luar turun hujan deras. Tak tega membiarkan Balthazar kehujanan, Alice pun mengizinkan Balthazar untuk tetap di apartemennya sampai hujan reda. Di saat itulah Balthazar kemudian mengetahui kalau Alice ternyata seorang penulis novel yang cukup sukses. Saat Balthazar akan membaca bukunya di sana, Alice yang malu dengan tulisannya mencoba merebut buku itu dari tangan Balthazar. Tapi tiba-tiba, putri Alice dan saudaranya datang dan mendapati ibunya lagi bersama seorang pria. Alice yang panik pun menjelaskan kalau Balthazar ini adalah seorang karyawan magang. Berhubung hujan pun sudah reda, Alice pun meminta Balthazar untuk segera pulang. Hubungan asmara di antara keduanya pun semakin berjalan harmonis. Hampir setiap hari Balthazar mengantar jemput Alice di tempat kerja. Ada benarnya juga dengan perkataan bos Alice, karena berkat hubungan asmara yang dijalin oleh Alice dengan Balthazar, Alice pun kini jauh lebih bersemangat. Alhasil Alice pun menjadi salah satu pegawai dengan pencapaian terbaik. Singkat cerita, suatu hari, Balthazar mengajak pertemuan dengan Alice di suatu tempat yang sudah disediakan.
di sana Alice dikejutkan dengan pernyataan Balthazar yang mengatakan kalau ia ingin hubungan mereka ini bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Alice yang mendengar hal itu sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terjadi, mengingat umur di antara mereka terpaut cukup jauh. Selain itu Alice juga menganggap kalau hubungannya dengan Balthazar itu hanya untuk menambah semangat dalam pekerjaannya saja. Dengan tega di sana Alice pun menolak lamarannya. Balthazar yang kecewa pun segera pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Balthazar menjalani hari-harinya dengan penuh kegalauan. Ayahnya yang mencoba menghibur pun tidak dipedulikannya. Di sisi lain, Alice tetap menjalani harinya dengan penuh semangat dalam bekerja. Tidak sedikit pun ia terpikirkan akan kondisi Balthazar yang sebenarnya. Suatu ketika, di tempat kerjanya Alice kedatangan bos besar yaitu Nyonya Tracy. Kedatangannya ke sana untuk mengadakan rapat besar yang membahas sampul majalah yang akan terbit bulan depan. Bosnya menyinggung kalau ia ingin mengganti cover tersebut karena dianggapnya terlalu monoton, dan cover boy yang digunakan di halaman depan pun merasa tidak spesial baginya. Beberapa karyawan pun mencoba memberikan masukan. Namun sayang, semua model yang mereka rekomendasikan tidak ada satupun yang menarik. Di sini Nyonya Tracy mengingat kembali kejadian di acara fashion show saat melihat Balthazar. Ternyata dia ingin Balthazar menjadi foto model untuk sampul majalahnya, yang secara kebetulan ia melihat wallpaper laptop milik Alice yang saat itu masih menggunakan foto Balthazar. Nyonya Tracy pun meminta Alice untuk mengurusnya. Alice pun hanya bisa terdiam, dan tidak bisa membantah kemauan bosnya itu. Dengan terpaksa ia mencoba menghubungi Balthazar kembali. Namun sayang, semua panggilan tidak ada jawaban, dan nomor teleponnya pun sudah tidak aktif. Di sisi lain, Balthazar sedang depresi dan patah hati terus memikirkan Alice. Dengan keadaan rumah yang seolah-olah sudah tidak terurus puluhan tahun, Balthazar hanya bisa terdiam sambil memikirkan Alice seorang. Ayahnya yang baru tiba itu pun terkejut ketika melihat keadaan Balthazar dan kondisi rumah yang sangat berantakan. Tidak berselang lama, tanpa diduga Alice sudah berada di depan pintu memanggil-manggil Balthazar. Ayahnya yang ingin melihat anaknya kembali ceria pun kemudian memaksa Balthazar untuk segera menemuinya. Ayahnya pun lalu meminjamkan kemeja yang ia pakai kepada Balthazar karena stok baju bersih di rumahnya sudah tidak ada lagi. Balthazar pun lalu menemui Alice. Setelah dipersilakan masuk, Alice dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan. Tak lama, ayah Balthazar yang keluar dari kamarnya pun mulai bertingkah, seolah-olah dia yang sedang mengalami depresi dan galau. Di sana ayahnya berpura-pura, dan bercerita kepada Alice kalau dia baru saja dicampakkan oleh seorang wanita. Hal itu semua ia lakukan demi anak satu-satunya yang ia cintai. Ia tidak ingin kalau Balthazar sampai terlihat lemah di hadapan Alice. Saat pergi keluar, Alice langsung mengutarakan tujuannya, kalau ia meminta Balthazar untuk menjadi foto model di majalahnya. Mengetahui Alice mendatangi Balthazar untuk semata-mata hanya demi kelancaran karirnya, Balthazar pun merasa dipermainkan untuk kesekian kalinya. Tanpa basa-basi Balthazar pun pergi meninggalkan Alice. Alice yang merasa terancam dengan karirnya pun terus mencoba menghubungi Balthazar, di mana hari itu adalah hari pemotretan. Alice yang mulai terdesak pun beralasan kalau Balthazar sedang terjebak kemacetan. Alice pun hanya bisa menunggu dan berdoa supaya ada keajaiban saat ini. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba dari arah depan sebuah mobil Mercedes-Benz muncul, yang ternyata itu Balthazar yang diantar langsung oleh sang ayah. Alice yang kaget bercampur senang saat melihat Balthazar datang, ia lalu menghampirinya. Namun dengan pedenya tanpa malu Balthazar langsung mencium Alice di hadapan orang banyak. Alice yang terkejut pun hanya bisa terdiam dengan tingkah Balthazar. Saat melakukan pemotretan, Balthazar tetaplah seorang model amatir. Beberapa kali sang fotografer memberikan instruksi kepadanya, namun ia selalu saja membantahnya, dan beralasan kalau dia tidak mau diperintah. Balthazar yang marah pun langsung keluar dari set foto dan pergi dari sana. Alice yang mengejarnya pun berusaha untuk menenangkan Balthazar, dan meminta maaf karena sebelumnya ia tidak mengingatkan kalau fotografer tersebut orangnya sedikit rewel. Alice pun memohon kepada Balthazar agar ia bersedia kembali untuk ke set foto karena kalau sampai semua gagal, maka karir yang Alice bangun selama ini akan hancur begitu saja. Namun kali ini kesabaran Balthazar pun sudah habis.
Dia pun meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kekecewaan terhadap Alice. Semenjak kejadian tersebut, Alice pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Keseharian Alice kini hanya diisi tanpa punya pekerjaan. Setiap lamunannya hanya nama Balthazar yang terbersit di dalam pikirannya. Selang beberapa hari, sampul majalah Balthazar sudah terbit dan salah satunya terpasang di samping Bas. Melihat hal itu, Alice pun kembali mencoba menghubungi Balthazar. Tapi sayang tampaknya semua itu tidak berhasil. Alice yang merasa sangat bersalah kepada Balthazar tetap tidak putus asa, dan akan mencoba untuk menemuinya di kampus. Setelah mencari ke setiap sudut ruangan, akhirnya Alice menemukan Balthazar yang kebetulan sedang ada jam kelas. Alice mengatakan di hadapan semua orang, kalau tujuan utamanya adalah untuk meminta maaf secara tulus kepada Balthazar karena telah menyakiti hatinya. Mendengar penjelasan itu, Balthazar pun dengan mudah menerima permintaan maaf dari Alice. Baginya sakit hati yang diterima sebelumnya adalah sebuah pelajaran hidup. Siapapun yang mengalami sakit hati agar tetap tegar dan jangan berlarut-larut memikirkannya, fokuskan ke arah lain yang lebih positif akan lebih baik baginya. Berhubung Balthazar sebenarnya masih sangat mencintai Alice, dengan menurunkan semua ego di pikirannya, ia pun lalu turun dari kursinya menghampiri Alice, dan tanpa basa-basi langsung mencium Alice di hadapan semua orang. Alice dan Balthazar pun memulai kehidupan baru. Alice sekarang menerbitkan novel pertamanya dengan cerita yang dilaluinya dengan Balthazar, sedangkan Balthazar sendiri masih fokus di bangku kuliahnya. Mereka pun terlihat bahagia satu sama lain, dan akhirnya, film pun selesai.